Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ridwan, salah satu tutor Fund Education. Hari ini kita akan bahas materi pengetahuan kuantitatif tentang hubungan garis dan sudut, juga sudut pada lingkaran. Oke, pertama-tama aku mau jelasin bahwa ini sebenarnya materinya udah pernah kita pelajari waktu SMP, jadi kita tinggal mereview lah istilahnya. Oke, pertama-tama mari kita gambar sebuah garis yang saling tegak lurus. Anggap ini garis satu dan garis kedua. Kita beri nama A, B, C, D, O, F, Y, H. Maka dari sifat-sifat sudut yang pernah kalian pelajari pas SMP, saling berpenyiku dan lain-lain kayak bersinggungan luar dalam, kita dapatkan sebuah sifat yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut E sama dengan sudut F. Lalu sudut D sama dengan sudut H sama dengan sudut C sama dengan sudut G. Nah, satu permasalahannya adalah kalian tahu nggak sih ini sebenarnya dapat dari mana sifat ini? Mungkin kalian bisa jawab bahwa ini dijelaskan melalui yang bersinggungan luar dalam, terus berpenyiku, terus ya banyak itulah dari rumus dari sifat-sifat itu. Tapi sebenarnya konsep dari hubungan garis yang banyak ini diturunkan dari sebuah sifat yang sangat-sangat dasar, yaitu cuma dua sifatnya. Oke, yang pertama gampang banget, sifat sudut saling berpelurus. Oke, ini A, ini B. Nah, besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan, ya benar, 180 derajat. Oke, yang kedua, sifat sudut yang saling berlawanan atau berseberangan ya, ini sudut A, ini sudut B. Oke, dari sifat tersebut kita dapatkan bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut B. Nah, cuma dari dua sifat ini kita bisa dapatkan suatu sifat yang sama dengan ini. Mari kita coba buktikan. Oke, kita akan buktikan yang ini dulu. Yang bawahnya boleh kalian sendiri coba. Ya, kalian coba sendiri. Sudut A sama dengan sudut B, sudut E sama dengan sudut F. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, sudut A sama dengan sudut B. Nah, ini sudut A dan ini sudut B. Maka bisa sama jika kita visualisasikan, anggap sudut A ini nimpa di sudut B, atau bahasa matematikanya berhimpit ya. Jadi seperti ini. Jadi satu garis saja. Nah, maka sama aja kan A atau B. Kan A-nya tadi di sini terus pindah ke sini. Sama aja. Oke, berarti sudut A sama dengan sudut B. Terbukti. Sorry. Oke. Terus bagaimana bisa sudut E sama dengan sudut A? Nah, sifat tersebut adalah sifat sudut ya saling berlawanan atau berseberangan, berarti sama. Oke, yang lainnya yang E sama dengan F sudah jelas, ini tinggal kayak tadi yang sudut A sama sudut B tinggal ditimpain aja garisnya, dia saling berhimpit di sini, jadi sama aja, sudut A sama dengan sudut B, sudut E sama dengan sudut F. Oke, sifat berikutnya yang juga mungkin biasa keluar yaitu sifat sudut seperti ini. Apa ini namanya? Ya, sudut siku-siku saling berpenyiku, di mana besar sudut A ditambah besar sudut B itu sama dengan, ya benar, 90 derajat. Oke, saya rasa cuma 3 itu aja yang penting sifat-sifatnya dihafal aja, nggak usah ngafalin yang bersumber luar dalam apa-apa segala macam, karena mungkin UTBK nggak akan nanya ini itu lagi, tapi lebih ke pemahaman tentang konsep dasarnya aja. Oke, sekarang yang sudut pada lingkaran.
Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, ini A, ini O, ini B. Sudah tahu saya gambar sudut apa? Ya benar, sudut pusat. Ini adalah sudut pusat. Nah, apa sih definisi dari sudut pusat itu? Mungkin ada yang jawab, wah sudut pusat adalah sudut yang terletak di pusat. Ya, itu nggak salah. Itu benar juga, tapi definisi yang lebih rincinya adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari pada lingkaran yang terletak pada busur. Oke, nih kan jari-jari nih ya, nih, ya, dan terletak pada ya busur lingkaran. Cukup ini aja yang perlu kalian ketahui, bahwa sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari dua buah jari-jari yang terletak pada busur dan sudutnya terletak pada pusat. Yang kedua adalah sudut keliling. Nah, sudut keliling O A B sama ya kayak tadi. Sudut keliling. Nah, udah ada yang tahu apa sih definisi dari sudut keliling? Wah, paling ya pada jawabnya juga mungkin sama ya kayak tadi modelnya, di mana sudut keliling adalah sudut yang terletak pada keliling lingkaran, ada 3 titiknya. Oke ya, benar juga. Oke, definisi lengkapnya adalah sudut yang dibentuk dari 3 titik sama yang terletak di busur, terletak pada busur. Oke, 3 titik, ingat 3 titik. Ini foto 2, 3. Oke, kita highlighter. Kita ulang sekali lagi, sudut keliling adalah sudut yang dibentuk dari 3 titik yang terletak pada busur. Nah, dari sini kita punya kesimpulan bahwa besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Atau kalau mau kita gambarin, ya mungkin kurang rapi lingkarannya. Oke, ini A, sorry, kita bentuk jadi sudut keliling dulu. A, B, C, Oke, dan ini O, sudut pusatnya. Nah, berarti by the definition, besar sudut pusat sama dengan 2 besar sudut keliling. Berarti sudut AOB bakalan sama dengan 2 kali sudut ACB. Oke. Kita highlighter lagi. Besar sudut pusat, ingat, sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Oke, bisa dilihat ya gambarnya. Mungkin kalau mau kita turunin benar-benar ini agak panjang sebenarnya itunya pembuktian sifat tersebut, tapi ya kita hafalin aja. Nah, sekarang ke sifat yang ketiga dan keempat. Oke, kita hapus dulu. Sifat ketiga dan sifat keempat. Sebenarnya materi tentang sudut ini sedikit ya. Cuma mungkin kalian banyak ngafalin sifat-sifatnya, mungkin kebanyakan dan nggak diturunin satu sama lain. Oke, sekarang aku mau buktiin bahwa besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu bakal sama. Oke, kita gambar ini pakai pen lain warna merah. Nah, oke. Nah, anggap ini kita pakai itu ya, 1 titik aja biar
gampang anggap ini titik O, ini titik X, dan ini titik Y. Maka jika besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama, maka besar sudut dari X akan sama dengan besar sudut dari O akan sama dengan besar sudut dari Y. Oke, karena udah jelas ya. Nih, dia menghadap busur yang sama. Jadi jika ini anggaplah ini 50 ya, contohnya ini 50, maka O juga 50 dan Y juga 50 derajat. Oke. Terus yang keempat, sifat yang terakhir. Ini set, 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 oke. P, Q, R, S. Nah, jika kita mempunyai seperti ini, sudut yang berhadap-hadapan gini, jumlah sudut keliling yang berhadapan adalah 180 derajat. Nah, berarti kalau dari sini yang berhadapan apa ini? P sama R, terus Q sama S. Letter P, R, terus S, Q. Nah, berarti sudut P ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Dan sudut Q ditambah sudut S sama dengan 180 derajat. Nah, udah ini aja yang perlu kita tahu di sudut terhadap sudut pada lingkaran. Yang tadi besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Terus ini besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Ya. Terus yang keempat, jumlah sudut keliling yang berhadapan adalah 180 derajat. Oke. Ya, gampang banget. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, kita bahas 2 soal aja. Karena soal berikutnya akan kita bahas memang khusus untuk latihan soal. Yang gampang-gampang dulu aja. Oke. Sini. Jika sudut AOB sama dengan 40 derajat. Ini. Sudut AOB sama dengan 40 derajat. AOB ini apa? Ini ya. AOB. Ini 40 derajat. Tambah sudut DO. Kenapa saya tambah sudut ADO? Karena lihat, kalian bisa lihat bahwa ini adalah sudut yang apa? Iya, saling berpelurus. Berarti sudut AOB ditambah sudut ADO, hapus dulu ini. Sudut AOB ditambah sudut ADO sama dengan 180 derajat. Nah, kita udah tahu nih sudut AOB sama dengan 40 derajat. Tambah sudut ADO sama dengan 180 derajat. Oke, berarti sudut ADO, kan ADO sih sebenarnya AOD di sini. Nah, kita lihat titik sudutnya di O ya. Sudut AOD sama dengan 180 dikurangi 40, ya 140 derajat. Nah, jika kita udah tahu sudut AOD-nya berapa, gampang kan sudut ACD-nya? Sudut ACD itu, which is adalah, ya, sudut ACD adalah, kok ini AB, oh ini C, sorry. Ini C. Maka sudut ACD adalah sudut keliling. Ingat ya, karena dia 3 titik menghadap busur. Oke, sudut kelilingnya berarti sudut ACD itu 2 kali sudut ACD bakalan sama dengan sudut AOD, karena ini coret. Sudut AOD kan sudut pusatnya, nah ini sudut kelilingnya.
Oke. Udah, tinggal kita cari sudut ACD-nya berapa. ACD sama dengan ini pindah ruas ke kanan. Sudut AOB per 2. Maka sudut AOB berapa? 140 derajat per 2 sama dengan 70 derajat. Oke. Nah, di hasilnya. Oke. Soal berikutnya soal nomor 2. X. Nah, pada gambar di bawah ini nilai X dan Y secara berturut-turut adalah. Nah, di sini yang bisa kita dapetin yang mana dulu? Ini dulu lah ya, coba. Oke. 76 dan ini adalah sudut yang ya saling berlurus. 76 berarti kalau ini 180 dikurang 76 derajat. Berapa 180 dikurang 76 derajat? 104 ya, 104 derajat. Nah, lihat ini yang saya jelasin tadi. Anggaplah ini sudutnya ditimpakan ke sini. Garis, anggap ini garis pertama, ini garis kedua. Nah, garis kedua nimpa ke garis yang pertama. Berarti ini bakal analog dan 76 ini bakal sama di sini. 76 derajat. Ini 104. Nah, yang ini bakalan sama kayak ini karena saling berlawanan. 76. Nah, di sini 104. Oke. Berarti kita udah tahu ya X-nya berapa. X-nya adalah 104. X dengan 104 derajat. Nah, Y-nya gimana? Y-nya juga gampang ya, karena di sini 64. Nah, ini bakalan sama kayak ini. Dan ini kalau kita timpakan ke sini, dan kita visualisasikan garis 1 nimpa ke garis 2. Kita nggak usah mikir-mikir berhimpit apa gitu. Tinggal ini anggap aja ditimpa gitu dari garis pertama ke garis kedua. Maka Y bakal sama dengan ini. Dan ini adalah sudut yang berlawanan dengan ini. Berarti ini 64 derajat. 64 derajat. Berarti di sini juga 64 derajat. Benar banget. Oke. Gampang ya. Jadi jawabannya yang C. Karena 104 derajat X-nya dan Y-nya sama dengan 64 derajat. Oke. Gitu aja. Sekian. Like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat.